Shalom Grand Galaxy City Blessings. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan atas kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat beribadah kembali lagi Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, perbarui setiap kami Tuhan Yesus. Agar kami dapat menjalani hidup-hidup kami ke depan Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami juga Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Agar ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan kami dan juga firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku.
Betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu Yesus. Dipuji dan disembah dengan
Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah Grand Galaxy City Blessing. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati Anda. Siapkan hati Anda, pikiran Anda, buka telinga Anda, buka hati Anda untuk mendengar firman. Karena firman adalah benih yang Tuhan taruh di dalam hati Anda, bertumbuh berlipat kali ganda. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk minggu yang baru lagi. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami bisa kembali beribadah. Kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang minggu ini lagi. Terima kasih untuk makan minuman yang Kau sediakan. Terima kasih untuk kebutuhan-kebutuhan kami yang Engkau cukupi. Terima kasih Engkau melindungi kami dari sakit penyakit, dari kuasa gelap, dari maut, dari mara bahaya. Sehingga hari ini Tuhan kami sehat karena anugerah-Mu semata-mata. Kami bersyukur dan kami mau mendengar lagi Tuhan firman-Mu yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Biar ini menjadi pedoman bagi kami untuk berjalan 1 minggu ke depan ini. Berbicara kepada kami melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus, kami membuka hati, telinga kami, mata rohani kami untuk menangkap semua hal yang Engkau berikan kepada kami. Biar kami makan makanan rohani dari sorga. Biar kami menikmati sajian yang Engkau berikan bagi kami secara rohani. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin membaca bagi kita dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya ulangi apa yang firman Tuhan katakan ini, sebab segala sesuatu
dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu terjadi di dalam Yesus, artinya terjadi oleh karena Yesus. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu yang jadi di dunia ini. Yesuslah sumber dari segala-galanya. Haleluya. Dia sumber dari segala-galanya. Ayat yang kedua yang saya ingin membacakan bagi kita dari Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Haleluya. Alkitab mengatakan di dalam Kristus Bapa telah, artinya sudah menyediakan, mengaruniakan semua berkat rohani di dalam sorga untuk kita. Nah, berkat rohani di dalam sorga disediakan di dalam Kristus untuk kita. Di sorga ada kesembuhan, disediakan di dalam Yesus. Di sorga ada damai sejahtera, disediakan di dalam Yesus. Di sorga ada pengampunan, disediakan di dalam Yesus. Di sorga ada kesuksesan, disediakan di dalam Yesus. Di dalam sorga ada kasih, disediakan di dalam Yesus. Dan semua yang ada di sorga Tuhan berikan kepada kita, Tuhan telah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Karena itu ketika Anda memiliki Yesus, Anda memiliki hidup. Karena kehidupan ada di dalam Yesus. Yohanes berkata, hidup kekal itu ada di dalam Anak Allah. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Jadi kalau Anda telah menerima Yesus, Yesus ada dalam hidup Anda, Anda sudah memiliki hidup kekal. Haleluya. Anda sudah memiliki hidup kekal. Nah, hari ini saya ingin berbicara bahwa Yesuslah sumber kesehatan kita. Tuhan bukan hanya memberikan kesehatan kepada kita, tapi Tuhan adalah sumber kesehatan kita. Yesus bukan hanya menyembuhkan kita, bukan hanya memberi kesembuhan kepada kita, tapi Dialah kesembuhan kita. Kita menerima kesembuhan di dalam Dia. Bapa tidak hanya memberi kebenaran kepada kita, tapi Bapa memberi kebenaran itu atau kebenaran kita ada di dalam Yesus. Haleluya. Bapa bukan memberi pengampunan kepada kita, Bapa memberikan Yesus dan di dalam Yesus kita diampuni. Bapa bukan hanya memberikan damai sejahtera, Dia memberikan Yesus dan di dalam Yesus Anda memiliki damai sejahtera. Bapa bukan hanya memberikan hidup, tapi Dia memberikan Yesus dan di dalam Yesus kita memiliki hidup. Haleluya. Itu yang saya ingin Anda mengerti, bahwa di dalam Yesus secara hukum Bapa telah memberikan segalanya dan Anda tinggal mengambilnya dengan percaya. Anda tinggal mengambilnya dengan percaya bahwa Tuhan menyediakan kesehatan dan kesehatan itu ada dalam Yesus. Kalau Anda ada dalam Yesus, sudah percaya kepada Yesus, Anda selayaknya sehat. Anda selayaknya memang dilindungi oleh Allah, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya Anda dilindungi secara sempurna. Mari saya ingin membacakan sebuah cerita untuk menguatkan apa yang saya ingin katakan ini. Saya ingin membaca bagi kita di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Cerita mengenai kebangkitan Lazarus, seorang yang telah mati 4 hari. Demikian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lazarus dibangkitkan, itu judul perikopnya. Ada seorang yang sedang sakit.
namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Ayat 5 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, saya ulangi kata ini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Lazarus, Maria, dan Marta adalah saudara satu dengan yang lain yang tinggal di Betania. Mereka adalah orang-orang yang Alkitab berkata dikasihi oleh Yesus, karena mereka memang juga mengasihi Yesus. Yesus seringkali menginap di rumah mereka, dan ketika Yesus datang, pelayanan mereka kepada Yesus begitu luar biasa baik. Mereka melayani Yesus dengan sangat baik, dan Yesus mengasihi mereka. Dan saat ini, pada saat kita membaca ayat ini, ceritanya Lazarus, saudara mereka yang dikasihi itu sakit. Dan mereka mengirim pesan bahwa Lazarus sakit, tolonglah datang kemari, doakan dan sembuhkan. Saudaraku, Alkitab mengatakan pada ayat yang kelima tadi, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Artinya orang-orang ini memang dikasihi oleh Tuhan. Ini membawa kita kepada satu kebenaran penting, saudara. Kalau Anda sakit hari ini, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Anda lagi. Kalau Anda mengalami hal yang buruk hari ini, bukan berarti Tuhan kasih-Nya berubah dalam hidup Anda. Karena kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Bahkan Alkitab berkata kita sudah dikasihi pada saat kita masih berdosa. Ketika kita belum mengenal Yesus, belum percaya kepada Yesus, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan Dia sudah mati di kayu salib untuk mengampuni kita. Jadi apapun yang kau alami hari ini, percayalah kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Penyakit tidak bisa memisahkan engkau dan saya dari kasih Tuhan. Itu yang Roma 8 katakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Ketelanjangankah, mara bahayakah, sakit penyakitkah, bahkan dosa pun tidak. Mengapa? Karena dosa sudah diampuni oleh Yesus 2020 tahun yang lalu ketika Dia mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk membawa Anda kembali ke rumah Bapa dan dosa kita diampuni. Efesus Kolose pasal 1 mengatakan diampuni, yaitu dosa Anda dihapuskan. Anda diampuni berarti dosa Anda dihapuskan, dan dosa itu dihapuskan sekali dan selama-lamanya oleh kuasa darah Yesus. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan hal itu. Anda dan saya disucikan sekali saja, dan untuk selama-lamanya Anda menjadi orang yang suci. Bukan karena kesucian hidup Anda, tapi Anda menjadi orang yang suci karena darah Yesus yang menyucikan kita sekali dan untuk selama-lamanya. Ketika mendengar Lazarus sakit, Yesus dikatakan Alkitab sengaja tinggal di situ. Yesus sengaja tidak datang sampai akhirnya 4 hari kemudian Lazarus sudah mati dan sudah dikubur 4 hari lamanya, baru Yesus datang ke tempat itu. Saudara, Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita nggak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kita seringkali meminta Tuhan melakukan sesuatu dan kadang-kadang kita berpikir waktunya sudah lewat.
Dan ketika Tuhan mau campur tangan, kita berkata, sudah lewat Tuhan, sudah gak mungkin lagi ada jalan keluar. Tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dia ahli dalam membuat mujizat. Waktu Yesus datang ke sana, saudara, Marta menghampiri dia dan menangis. Marta berkata kepada Yesus, seandainya engkau ada di sini. Ayat yang ke-20 mengatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Anda perhatikan, Marta berkata, kalau saja engkau datang 4 hari yang lalu, mungkin ceritanya berbeda. Tapi sekarang adikku sudah mati, sudah terlambat. Terlambat sudah, semuanya sudah berlalu. Tapi Yesus berkata kepada Marta, Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Anda perhatikan apa yang Marta katakan pada ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta berkata, aku tahu bahwa dia akan bangkit pada akhir zaman. Marta berkata seolah-olah, aku tahu dia akan bangkit, tapi bukan sekarang, nanti pada akhir zaman, bukan sekarang. Dan Yesus menjawab lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, saudara perhatikan di sini. Marta menempatkan Yesus hanya di masa lalu dan di masa depan. Marta berkata, adikku sudah mati. Yesus, engkau sekarang ada di sini sudah terlambat, sudah tidak ada gunanya lagi. Dan ketika Yesus berkata, saudaramu akan bangkit, Marta menjawab, ya, di masa depan dia akan bangkit, bukan hari ini. Padahal Yesus bicara hari ini. Dan dia menegaskan lagi, akulah kebangkitan dan hidup itu. Hari ini aku akan melakukan mujizat. Hari ini aku akan membangkitkan saudaramu. Tapi Marta tidak mengerti hal itu. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan bukan Tuhan di masa lalu, di masa depan. Tuhan adalah Tuhan hari ini. Untuk Anda hari ini, Anda punya masa lalu yang buruk, Tuhan sudah ampuni. Dan Anda juga punya masa depan. Dan Tuhan bukan hanya akan melakukan yang baik di masa depan, tapi juga Tuhan melakukan yang baik hari ini untuk Anda dan saya. Dia adalah Tuhan hari ini. Dia bukan Tuhan di masa lalu saja. Dia bukan hanya Tuhan di masa depan. Dia hari ini ada untuk kita. Dia ingin melakukan mujizat hari ini untuk kita. Dia ingin menyelamatkan kita hari ini juga. Jangan menunggu masa depan. Jangan hidup di masa lalu. Jangan menunggu masa depan untuk bertobat. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Hari ini adalah hari di mana Tuhan ingin menyelamatkan hidupmu. Dan Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup itu. Dengar saudara apa yang saya ingin katakan ini. Apapun yang Anda alami hari ini, Tuhan juga akan melakukan sesuatu bagi Anda hari ini.
Kalau Anda sakit hari ini adalah hari kesembuhanmu. Kalau Anda bangkrut hari ini Tuhan yang sama. Dia omnipresent. Dia ada hari ini untuk Anda menjadi penolong, menjadi pembela. Dan dia ada dalam hidupmu. Tadi saya katakan di awal bahwa Yesus bukan hanya memberikan kesembuhan kepadamu, tapi Yesus adalah kesembuhan itu sendiri. Kalau Anda memiliki Yesus, Anda pastinya akan disembuhkan karena Yesus adalah kesembuhan itu sendiri. Dia bukan hanya memberikan kebenaran, tapi dia berkata, akulah kebenaran itu. Dialah pribadi yang benar. Dan kalau dia ada dalam hidupmu, engkau menjadi benar karena Yesus adalah kebenaranmu. Dia bukan hanya memberikan pengampunan. Pengampunan itu adalah pribadi Yesus sendiri yang mengalir. Pengampunan itu mengalir dari dia. Dialah yang mengampuni kita dengan darahnya, dengan yang tercurah di kayu salib itu. Dia bukan hanya memberikan damai sejahtera kepada Anda. Dialah damai sejahtera itu. Dialah damai sejahtera itu. Dialah yang ada di kapal ketika murid-murid dalam keadaan diombang-ambing angin sakal. Dan dia ada di sana memberikan damai sejahtera kepada mereka, ketenangan kepada mereka. Yesus bukan hanya memberikan hidup kepada Anda, tapi Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus bukan hanya memberi kemakmuran kepada Anda, tapi Dialah kemakmuran itu sendiri. Dia bukan hanya memberikan kesuksesan kepada Anda, tapi Dialah sukses itu sendiri. Anda perhatikan apa yang Alkitab katakan mengenai Yusuf. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga apa yang dikerjakan berhasil. Haleluya. Kehadiran Tuhan di dalam diri Yusuf itulah kesuksesannya. Karena siapa yang ada bersama dia adalah pribadi yang membuat kita menjadi sukses karena mengalir dari sana. Dia menjadikan Yusuf melakukan hal-hal yang baik sehingga dia sukses. Potifar sendiri, Potifar adalah tuan daripada Yusuf waktu itu. Karena Yusuf dibeli oleh Potifar di pasar budak, dan Potifar sendiri melihat bahwa Yusuf memang disertai oleh Tuhan. Anda perhatikan cerita itu di dalam kitab Kejadian. Potifar sendiri mengakui, dia melihat dengan matanya. Haleluya. Saudara, Potifar bukan orang percaya. Potifar bukan orang yang mengenal Tuhan. Dia orang Mesir. Dia tidak percaya kepada Yahweh, Elohim, Allahnya Yusuf. Tapi dia melihat Yahweh itu di dalam diri Yusuf. Sehingga dia tahu apa yang Yusuf kerjakan itu karena Tuhan menyertai dia. Artinya memang pribadi Tuhan itulah yang ada dalam Yusuf, itulah yang membuat dia berhasil. Kalau hari ini saudara, Anda memiliki Yesus, sebenarnya secara hukum, secara de jure, Anda sudah berhasil. Kalau Anda memiliki Yesus, secara de jure, secara hukum, secara status, Anda sudah sembuh. Anda sudah makmur karena Yesus adalah segala-galanya bagi Anda. Biarkan Anda mempercayai itu. Sehingga aliran-aliran kebenaran itu mengalir, membangkitkan iman Anda, dan Anda bertindak seperti orang yang sehat. Anda bertindak seperti orang yang berhasil. Anda bertindak sebagai orang yang telah diampuni. Karena Yesus adalah sumber segala-galanya. Memiliki Yesus, memiliki hidup. Memiliki Yesus, memiliki kesembuhan. Memiliki Yesus, memiliki kebenaran. Memiliki Yesus, memiliki segala yang Anda butuhkan. Kembali lagi dalam Efesus pasal yang ketiga dikatakan segala sesuatu diberikan di dalam Yesus. Dan kembali kepada cerita Yohanes 11 tadi. Yesus datang di kubur itu dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia berkata kepada mayat yang sudah 4 hari dibaringkan di goa itu sudah berbau. Dia berkata, Lazarus bangkitlah. Saya bersyukur Tuhan menyebut nama Lazarus secara tepat. Kalau dia berkata, hai orang-orang yang ada di kubur bangkitlah, maka bukan hanya Lazarus yang bangkit. Semua orang yang dikubur
mungkin hari itu juga akan bangkit. Tapi Yesus membangkitkan hanya Lazarus, sehingga dia memanggil, "Hai Lazarus, bangkitlah." Dan dikatakan orang yang sudah 4 hari mati itu keluar dari kubur dan berjalan. Hari ini juga Tuhan memanggil nama Anda. Joni kah nama Anda? Michael kah nama Anda? Yunika, Hieni kah nama Anda? Tuhan memanggil namamu. Dan biarlah engkau datang kepada Dia dan mengalami keselamatan, mengalami kesembuhan. Karena semua berkat hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Dan Dia penuh dengan sukacita, damai, kebenaran. Dia berikan itu untuk Anda. Bukalah hati Anda untuk Yesus. Biarkan Dia menyembuhkan Anda. Biarkan Dia membenarkan Anda, mengampuni dosa Anda, dan mengubah hidup Anda mulai hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan firman Allah kepada Anda, dan saya ingin Anda meresponi firman Allah dengan percaya. Dia adalah kesembuhan Anda. Dia bukan hanya ingin memberikan kesembuhan kepada Anda, Dialah kesembuhan Anda. Dia bukan hanya ingin memberikan pengampunan kepada Anda, Dialah pengampunan Anda. Dia bukan hanya ingin memberikan kebenaran kepada Anda, di dalam Dia ada kebenaran. Dia bukan hanya ingin memberikan hidup, Dialah kehidupan itu. Dan hari ini saya ingin berdoa kepada Anda. Kalau Anda ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hati Anda. Kalau Anda ingin mengalami kesembuhan, bukalah hati Anda dan biarkan Yesus yang ada dalam hati Anda itu mengalir dan mengalirkan kesembuhan oleh bilur-bilurnya yang berkuasa itu. Mari datang pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan dan terimalah apa yang Anda butuhkan yang ada di dalam Yesus. Bapa di sorga, aku berdoa untuk setiap orang yang hari ini berseru kepadamu. Engkau berkata, minta maka akan diberi, datanglah kepadamu, carilah. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk orang-orang yang sedang berteriak kepadamu, memohon anugerah-Mu. Biar Engkau Tuhan menolong mereka. Engkau mendengar jerit hati mereka, Engkau mendengar tangis mereka, Engkau melihat air mata mereka. Dan Engkaulah sumber pertolongan kami. Hari ini di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap orang yang hatinya terbuka oleh karena firman-Mu ini. Mereka mempercayai ada kehidupan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kesuksesan di dalam Yesus. Dan biarlah itu terjadi. Apa yang Kau janjikan itu terjadi dalam diri mereka. Dan biarlah Yesus bertahta dalam hidup mereka. Dan anugerah-Nya mengalir secara limpahnya bagi mereka. Tuhan, aku memberkati juga seluruh jemaat kami Grand Galaxy City Blessing. Untuk berkat-berkat mengalir dalam hidup mereka. Untuk perlindungan darah-Mu, bilur-Mu menjaga mereka. Baik anak-anak mereka, suami istri, saudara-saudara mereka dan seluruh keluarga. Biarlah berkat dan anugerah mengalir dalam hidup kami. Dan hari ini aku berkati seluruh jemaat kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar damai dan sukacita dari Bapa di sorga. Biar damai, sukacita dan kemenangan dalam Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, yang menuntun kami dalam segala kebenaran. Ketiga yang esa ini menjaga melindungi hidup kami. Diberkatilah kami di rumah, diberkatilah kami di luar rumah, diberkatilah pekerjaan kami, istri, suami, anak-anak, diberkatilah apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami. Dibuat Tuhan berhasil, karena Dialah keberhasilan kami, karena Dialah kesembuhan kami, Dialah kebenaran kami, Dialah kesuksesan kami. Kami menerima semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita.